Partai Golkar, PAN, dan P3 belum ada titik temu dalam menyikapi arah koalisi. P3 tetap mendukung Ganjar dan ingin menarik Golkar dan PAN ke bandul PDIP. Tapi Golkar dan PAN masih tarik ulur, sementara analis menyebutkan ketiga partai berpeluang saling menjual tokoh menjadi cawapres. Persamuhan tiga ketua umum yang bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu berlangsung alot. Pertemuan berakhir tanpa pernyataan tegas tentang arah koalisi. P3 yang sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres dan siap bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sepertinya belum berhasil menarik PAN dan Golkar ke arah yang sama. Dengan masih panjangnya waktu pemilu, P3 berharap masih ada negosiasi. Ya tentu partai memiliki mekanisme internal masing-masing, kemudian kita akan membawa. Jadi manakala dari apa yang dibawa oleh masing-masing partai ini sama, ya itulah yang menjadi keinginan kita dalam koalisi. Tapi kalau beda ya kita masih kita perlu perdebatkan, kita perlu bernegosiasi gitu ya. Ini KIB bubar enggak bubar. Manakala nanti pilihannya sama, itu menjadi koalisi plus yang dulu pernah disampaikan oleh Pak Ketua Umum Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga senada. Keduanya menyatakan KIB masih solid, tetapi tetap ada opsi terbuka karena politik sangat dinamis. Situasi semuanya masih terbuka. Opsi masih terbuka dan yang kita sebut dengan komitmen kebangsaan atau koalisi besar itu yang akan silaturahim nanti setelah waktu itu sepakat setelah Lebaran, berarti dalam waktu dekat kita berharap nanti koalisi pemerintah ini ya tentu diundang oleh tuan rumahnya, kita minta Bapak Presiden gitu. Pernyataan tegas tentang KIB sudah bubar disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid. Nurdin menyebut Golkar sudah bersiap menuju koalisi kebangsaan. Di dalam koalisi kebangsaan nantinya Golkar akan mengajak PAN bersama dengan Gerindra dan PKB. Mengenai capresnya, karena ada tiga capres ini, ada Pak Muhaimin, ada Airlangga Hartarto, ada Prabowo, tinggal tiga berbicara siapa capresnya, siapa cawapresnya. Saya kira tidak akan ada hal yang bisa mengganjal untuk menghadirkan daripada koalisi kebangsaan ini. Sehingga nanti kita ada tiga calon, itu alternatif yang baik untuk demokrasi kita. Gagasan membuat koalisi kebangsaan disambut baik analis politik, seperti Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Menurut Hanta, pilihan untuk Golkar dan PAN sangat banyak. Politik Pak Nurdin Halid malam ini menurut saya tepat. Itu pilihan yang paling realistis, membangun koalisi kebangsaan istilahnya tadi, bukan bergabung dengan PDI Perjuangan. Itu menguntungkan Golkar. Saya kira itu paling realistis, tapi kita tidak tahu perkembangannya. Sedangkan PAN ini kalau begitu, apakah itu juga akan menguntungkan PAN? Saya akan ke Pak. Betul, tergantung. Erick Thohir ini kalau dibawa PAN lebih diterima di PDI Perjuangan apa diterima oleh Gerindra. Tapi P3 sudah bawa nama juga, Golkar sudah punya bawa nama juga. Nah, terakhir nanti variabel yang menentukan adalah salah satunya variabel kingmaker mereka di antara KIB ini, namanya Joko Widodo. Arah politik Pak Jokowi menurut saya itu sangat menentukan. Hanta menyebut posisi PAN masih abu-abu. Apakah akan tetap bersama Gerindra atau menyodorkan nama cawapres kepada PDI Perjuangan? Karena di sejumlah lini masa terhembus nama Ganjar dan Erick di internal PAN. Jika Golkar tertarik menyodorkan tokoh sebagai cawapres kepada partai lain, maka Golkar punya dua kandidat. Pertama, Ridwan Kamil dan Airlangga Hartarto. Di mana dalam survei terakhir versi LSI, Emil memuncaki elektabilitas. Sementara PAN, jika tertarik menyodorkan Erick Thohir, maka elektabilitasnya saat ini berada di urutan ketiga di bawah Sandiaga Uno. Tim Liputan Media Group Network.